Shalom adik-adik semuanya, apa kabar nih semuanya? Kasih yakin semuanya sehat-sehat aja kan? Nah, Kasih mau nanya, minggu lalu ada cerita nggak? Kayak cerita sekolah minggunya tentang apaan? Nah, sekarang Kak Semi mau cerita tentang Daud diurapi menjadi raja. Nah, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggunya, sebelum adik-adik juga dengar firman Tuhan ya, Kak Semi mau pimpin kita dalam doa. Semuanya lipat tangannya, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus karena pada pagi hari ini adik-adik sekolah minggu masih bisa menonton video sekolah minggu ya Tuhan. Tuhan, walaupun sekolah minggu ini masih melalui video, Tuhan berkati adik-adik semuanya bisa mengerti apa isi dari firman Tuhan ini ya Tuhan. Berkati juga mereka agar mereka bisa Tuhan berikan ketenangan, berikan konsentrasi agar mereka bisa fokus mendengarkan cerita tentang sekolah minggu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, pada suatu hari waktu itu Tuhan menyuruh Samuel untuk pergi bertemu Isai di Bethlehem karena Allah menolak Saul untuk menjadi raja Israel. Nah, Allah suruh tuh Samuel pergi ke Bethlehem untuk mencari Daud. Nah, Allah suruh Samuel bawa seekor lembu muda untuk memberikan korban bakaran, dan Samuel juga disuruh untuk mengundang Isai dan keluarganya. Nah, akhirnya Samuel tuh nurut. Dia pergi ke Bethlehem. Nah, dia pergi ke sana. Akhirnya dia juga memberikan korban bakaran tuh. Dia siapin untuk acara korban bakaran tersebut. Nah, bertemulah si Samuel dan Isai sama anak-anaknya. Waktu dia lihat, pertama dia lihat si Samuel lihat tuh si Eliab, anak pertamanya si Isai. Dia lihat Samuel kira itu pilihan Tuhan karena badannya kan gagah kan, keren. Nah, dikiranya Samuel tuh itulah yang pilihan Allah. Ternyata bukan adik-adik. Akhirnya Samuel nanya tuh, ada anaknya lagi nggak? Dikasih lihat ke si Isai, anak keduanya. Nah, anak keduanya nih namanya Abinadab. Nah, dia lihat Abinadab, pas sudah dilihat ternyata Allah bilang bukan juga. Nah, dipanggil lah si Simea. Simea anak ketiganya juga bukan, si Nathanael juga bukan, Ridai bukan, Ozem, Nathan pun bukan. Nah, waktu dia udah lihat semua anaknya, kok masih bukan, Allah tuh bukan milih dia, ternyata bukan milih anak-anaknya yang itu. Nah, akhirnya Allah berfirman ke si Samuel. Allah itu melihat hati, bukan melihat rupa atau melihat fisiknya, tapi Allah itu melihat hati dari orang tersebut, adik-adik. Nah, akhirnya Samuel tuh nanya lagi ke si bapak Isai ini, adakah anakmu yang lain? Terus bilang ada, tapi dia sedang mengembalakan domba. Akhirnya disuruh dipanggil lah si Daud itu. Si Daud dipanggil. Nah, waktu Daud udah sampai, Allah berfirman ke Samuel, bangkitlah dan urapilah dia, sebab inilah dia. Wah, ternyata si Daud itu yang dipilih sama Allah untuk menjadi raja Israel ke depannya, adik-adik. Nah, akhirnya Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak dan Samuel mengurapi Daud. Nah, akhirnya Roh Tuhan pun berkuasa atas Daud sampai ke depannya nanti, sampai Daud menjadi raja. Nah, adik-adik, gimana? Udah nonton kan videonya? Adik-adik mau diberkati kayak Daud nggak? Adik-adik tuh harus jaga hati adik-adik. Gimana sih cara jaga hati, Kak? Nah, cara jaga hati tuh gini. Adik-adik kalau misalnya kesel nih sama temen atau sama mama papa, adik-adik nggak boleh tuh mendem rasa kekesalan, rasa-rasa kesel sama orang tuh nggak boleh. Misalnya kesel sama si A nih, misalnya, aduh si A nih gini banget sih gayanya, sosok gimana gitu. Nah, adik-adik nggak boleh tuh kayak gitu. Lebih baik kalau misalnya dia punya sifat yang negatif atau sifatnya yang jelek, adik-adik doain agar dia bisa merubah sifat yang jeleknya itu. Nah, kenapa penting menjaga hati? Kita lihat Daud itu kenapa bisa dipilih Allah untuk menjadi raja, padahal kakak-kakaknya badan-badannya keker, keren-keren. Sedangkan Daud tuh kecil badannya.
Tapi kenapa dia yang dipilih? Karena Daud ini memiliki hati yang taat, dia hatinya juga baik, dia tuh mau dengerin firman Tuhan yang kayak gitu. Makanya dia dipilih sama Allah untuk menjadi raja ke depannya, diurapi itu dia. Jadi adik-adik mau diberkati, jaga hati. Nah, sekarang ayat hafalannya Mazmur 18 ayat 2. Coba adik-adik cari Mazmur 18 ayat 2. Semuanya hafalin ya. Aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku. Ingat Mazmur 18 ayat 2. Aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku. Oke? Hafalin, jangan nggak hafal. Nah, adik-adik, kita ada di akhir sekolah minggu nih. Gimana? Masih tetap setia, tetap semangat kan untuk sekolah minggu? Harus tetap semangat. Mau diberkati kayak Daud, rajin sekolah minggu. Nah, sekarang kita mau tutup sekolah minggu ini, kasih mau pimpin kita dalam doa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di atas raja surga yang kudus, terima kasih Tuhan Yesus karena pada pagi hari ini adik-adik sekolah minggu masih bisa beribadah sekolah minggu dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati mereka dalam kehidupannya sehari-hari. Tuhan jaga hati mereka ya Tuhan Yesus agar mereka bisa taat dan juga setia seperti Daud, memiliki hati yang baik seperti Daud ya Tuhan. Dan ya Tuhan berkati juga adik-adik di sekolah minggu ini selama 1 minggu ini. Tuhan jaga lindungi mereka ya Tuhan Yesus agar mereka dijauhkan dari segala macam penyakit dan segala macam virus. Berkati mama papanya dalam setiap pekerjaan dan usahanya. Tuhan berkati agar bisa berhasil ya Tuhan Yesus. Jauhkan juga mama papanya dari segala macam penyakit dan juga virus-virus yang ada ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.